Masih membahas mengenai nomadic tourism bersama dengan para tamu yang sudah hadir di Ajang Sana hari ini. Kita lanjut kembali ke Mas Agus Sigit Triyono. Tadi sempat terpotong begitu ya. Mobil seperti apa yang memang cocok ketika digunakan camper van? Lalu berapa orangnya tadi juga sudah dibahas. Ada sekitar 4 orang begitu ya. Maksimal 4 orang. Nah, untuk peralatannya sendiri begitu ya Bu ya. Ini bagaimana ini untuk peralatannya? Begini Mbak, dalam anggota kita itu sudah ada beberapa rekan yang bergerak dalam bidang jasa untuk membuat camper van yang ideal. Oke. Jadi kita selain berwisata juga meningkatkan ekonomi para anggotanya supaya usahanya bisa jalan. Termasuk di sini usaha membuat tenda di atas mobil, roof tent itu Bu. Kalau dahulu itu kita belum ada yang bikin, itu kalau import dari luar negeri itu harga satu unitnya paling kecil itu 20 juta. Aduh, paling kecilnya 20 juta. Tapi dengan adanya produk kita itu bisa ditekan harganya hanya sekitar 40%-an. Jadi bawah murah lah kalau berarti itu bisa dicari di Jogja ya Pak ya? Bisa. Dan itu pasti sudah ini ya menyerap tenaga kerja. Betul, gitu. Ibu. Jadi kita sudah ada di situ divisi untuk ekonominya ya. Jadi supaya kita semua bisa jalan, yang selain kita bisa menikmati alam, wisata, kita juga bisa membangkitkan ekonomi para anggota kita, betul. Jadi tidak hanya itu, nanti ada semacam apa ya, bikin interior mobil itu juga artinya bisa banyak yang terlibat ini Mas ya. Betul, Bu, banyak yang terlibat. Jadi kita melibatkan para anggota yang sudah ada di dalam komunitas kita. Komunitas ya. Iya, betul. Oke, baik. Berarti ini tidak hanya berbicara mengenai camper van dan juga wisata, tapi di dalamnya juga ikut juga ikut mengangkat rekan-rekan UMKM yang ada di Yogyakarta. Ya, bisa menggerakkan itu UMKM lah ya. Paling tidak UMKM di Jogja itu bisa juga berperan. Betul. Pada saat kita mengembangkan pariwisata melalui nomadic tourism ini, tapi di satu sisi juga bisa menggerakkan untuk UMKM. Jadi mereka ada peran. Jadi kalau mereka ikut tergerakkan kan multiplier efeknya kan lebih. Dan jangkauannya mungkin bisa diperluas Mas. Wilayah-wilayah lain mungkin Jawa Tengah yang wisatanya itu juga cukup bagus, bisa juga nanti mengikuti ini dan pesan di Jogja, itu menjadi supplier ya, menjadi supplier. Jadi produk-produk kita di teman-teman di komunitas kita itu sudah sampai Jakarta, Bali, Jawa Timur. Luar biasa, ternyata sudah mencakup beberapa provinsi juga di Indonesia. Bahkan sampai ke Sumatera sudah ada yang pesan. Tapi jangan sampai kita hanya gawe ke tempat lain. Iya betul. Kita harus jadi pengguna. di sini ya Bu ya. Betul ya. Seperti itu. Tapi ini pertanyaan juga untuk kita, apakah tren ini akan terus berkembang atau nanti hanya ketika pandemi, tapi ya kita harapkan semuanya bisa kembali normal. Ketika kembali normal, habit berwisata ini akan berubah kembali. Kalau menurut Ibu Marlina seperti apa? Kalau kami yakin bahwa ke depan meskipun nanti katakanlah sudah kondisi normal, kami yakin bahwa wisatawan masyarakat secara umum masih mempunyai masih berimage dan berkeyakinan dan mereka itu karakternya tetap mencari sesuatu yang kualitas. Ya, tetap quality tourism. Artinya quality tourism ya mereka tetap ternyata selama kita pakai masker ya. Kita kalau dulu mungkin seringlah kita namanya flu, masuk angin gitu ya. Tapi setelah kita sering menggunakan masker, iya kan, betul, sering cuci tangan, alhamdulillah ya penyakit-penyakit seperti itu jarang kita rasakan, ya kan berkurang jembatan. Nah ini yakin bahwa nanti masyarakat masih tetap bahwa mencari pola wisata itu yang aman, nyaman, sehat. Ya. Jadi seperti nomadic tourism ini masih akan berkembang. Karena itu menjadi satu pilihan yang orang akan lebih terjamin privasinya, kemudian terjaga untuk secara karena harus di alam kan. Nah, itu juga untuk kesehatan secara aktivitasnya juga begitu. Nah, menurut kami masih akan langgeng ya Bu ya? Baik. Ya. Kalau menurut Ibu Rita sendiri seperti apa Bu untuk nomadic tourism, terlebih untuk camper van ini? Sama ya Mbak, menurut saya ini nanti akan menjadi satu
pilihan yang bukan dipilih hanya saat ini. Justru ini muncul, ide kreatif ini kan muncul karena kita ini sedang dalam situasi sulit. Iya. Nah, memang yang harus kita fokus sekarang adalah bagaimana Menyiapkan, pandemik ini selesai. Tapi mungkin yang disebut selesai itu bukan zero, ya. Tapi gaya berwisata ini akan menjadi pilihan masyarakat. Nah, nanti tugas kita justru harus terus mendorong agar ini ya tetap hidup. Iya. Karena ini kan ada sisi-sisi lain yang unik. Ya. Kemudian kita mudah bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Kemudian kalau sekarang memang menjadi sesuatu yang baru, hanya mungkin daya jangkau masyarakat, terutama wisatawan mungkin yang lokal, itu kan ya masih ada keterbatasan ini. Tapi setidaknya kita bisa berperan. Bagaimana wisata ini nanti akan menjadi tren tersendiri yang hidup terus. Iya. Nah, pada saat pandemi sudah selesai, wisata-wisata lain yang mungkin konvensional, ya pariwisata yang konvensional itu tetap hidup dan ini menjadi nomadic ini, ya berwisata berpindah-pindah, kemudian berdiam di situ beberapa saat ini menjadi pilihan sendiri, Mbak. Tren yang seperti baru itu. ya, Bu, Ya. ya, tren Tapi yang ini tetap baru. harus kita gaungkan, Iya, betul. kita perbaiki kualitas-kualitas layanan masyarakat, fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka nyaman. Nah, ini butuh kerjasama dari hal-hal yang terkait lah, dari praktisi, harus jujur mendengar masukan. Betul. Kemudian mau memperbaiki. Kemudian dinas dari dinas sendiri apa yang bisa terus, jangan nanti pandemi selesai ini mati ya, sama aja. Kita membangun hal yang lain lagi, justru ini menjadi tambahan. Ya, tambahan dari sisi pariwisata yang berbeda. Jadi ada, dan bisa dinikmati ada terus inovasi gitu. baru kan, inovasi yang baru. Betul. Ya. Ya, dalam situasi sulit itu kan orang dipacu untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan. Betul, betul. Nah, ini menjadi pilihan ya. Iya. Oke, jadi memang untuk saat ini jangan sampai terpuruk terus ya. Kita harus terus berinovasi dan jangan sampai untuk campervan ini hanya sebagai momentum aja gitu. Tapi untuk kontinuitasnya ini terus berlanjut begitu ya. Oke, untuk Mas Agus Sigit Triyono, ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan komunitas campervan ini untuk saat ini? Sebenarnya karena kita itu sifatnya nomaden ya, pindah-pindah tempat. Paling tidak kita membutuhkan kerjasama ya, baik dengan ibu-ibu ini yang sudah berkompeten ya, dan dengan tuan rumah di situ. dan mereka harus sekitar, merasakan manfaat atau menunggu kapan nih kita didatangi. Gitu. Betul ya, Mas? Itu akan berjalan dengan aparat-aparat pemerintah desa. Betul, ya masukan dari kita nanti akan ditindaklanjuti. Nah, itu kita membutuhkan dukungan aja seperti apa nanti supaya itu bisa berkembang, kekurangannya apa. Nah, itu yang kita harus lengkapi, itu saja mungkin. Oke, untuk media promosi sendiri sudah sejauh apa begitu Mas? Ketika masyarakat ingin mengetahui sejauh apa itu seperti apa, begitu, dan bagaimana mereka ingin mengikutinya, aksesnya seperti apa begitu? Itu sudah ada di medsos ya, di Facebooknya ada Campervan Indonesia, di IG juga ada Campervan Indonesia ada, untuk Jogja Campervan CVI Jogja juga ada. Kita harus nyobain Mbak Anggun. Ya nanti bisa. Pastinya berempat ini, ini berempat masa Mbak. Yang di mana ini belum tahu nih. Nanti bisa di situ sudah ada beberapa kegiatan yang kita upload, kita bisa lihat di situ apa saja kegiatannya, bagaimana keadaannya, itu nanti bisa lihat sendirilah gitu, nanti akan lebih jelas di situ mungkin. Untuk kebanyakan konsumennya ini berada dari mana Mas? Berasal dari mana? Dari sementara ini sudah, kalau di komunitasnya sendiri itu kan pertama gabung itu kan Nusantara, jadi dari mana-mana ada, dari paling jauh Riau ada, itu Riau itu sudah ada kepengurusannya juga di sana, sudah terbentuk. Kemudian di Kalimantan ada, nah itu berapa unit di Jogja? Kalau unitnya saya kira kalau di sana belum begitu jelas ya Bu, tapi kalau yang untuk Indonesia sendiri, di Jogja sendiri itu ada rekan kita yang sudah bergerak dalam usaha ini, rental campervan, itu ada sekitar 20 unit. Itu terdiri dari ada 4
personil yang bergerak dalam bidang itu. Berarti masih terbuka investor nih, Masih Mas. terbuka sangat luas. Mas Anggun, Ya. kita mau Kalau sebagai ingin penikmat mencoba dulu. bisnis camper van. Betul. Ya. Bahkan dalam bulan ini Supaya bisa cerita nih Mas. Iya. Rum. bulan Juli ini penggiatnya itu sudah akan melakukan suatu kegiatan lagi yang bersifat promosi untuk Jogja, wisata Jogja, yaitu Halo Kaliurang. Oke. Nah itu di situ Kaliurang. ada kegiatan camper van, juga ada seninya di situ. Nah kita undang dari seluruh Indonesia. Itu ada sekitar kita batasi 30 unit camper van. Oke, sebenarnya Nah, saat untuk- ini sudah ada berapa? Sudah Terisi? lebih dari 50% terisi. Oh, wow, Nah, itu berarti nanti masih kalau ada memang mau kesempatan ikut ya? kesempatan monggo di Halo Daftar. Kaliurang itu. Ya. Nanti kita selain- bertiga Ya, daftar ya. bertiga ya. masih Kita ditunggu. geng manis manja, ya. Gosok camper van. Betul ya. Nah, itu untuk unitnya sendiri itu Supaya untuk bisa Jogja. ngasih masukan juga. Iya, Ya. betul. Di Setelah Jogja ngerasain. sendiri masih terbatas dengan camper van yang siap untuk disewakan. Nah, ini kita teman-teman nanti bisa ngambil dari Jawa Timur. Kebetulan di sana juga ada yang sudah siap. Ya. Nanti Itu sewanya kita per bisa. gimana sih Mas? Itu Paketnya paketan berapa? itu Bu. Paketnya Itu satu paket itu 3 juta. itu hari, satu hari. atau 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 Berarti malam. hitungannya hari nggih Mas. Iya, iya. Pokoknya penyewa tinggal masuk ya. Tinggal masuk ya, nanti kendaraan, Driver. hospitality, driver sudah ada semua. Dan dengan tinggal masuk nanti tinggal Destinasinya menikmati mana, destinasinya. gitu. Ya itu khusus untuk Ada nanti. pilihan juga Mas untuk destinasinya atau Nggak sudah ada, itu pakem? sudah Oh, dipak- sudah sudah dipakai. Destinasinya masuk dalam paket. Sudah masuk. Oh, gitu. Jadi itu untuk mengangkat pariwisata Kaliurang sendiri. Oh, iya. Karena Kaliurang kan sekarang tenggelam ya Bu ya. Oke. Nah, itu kita Saya bantu dari- nanti Mas. Wah, ini berarti jawaban. Sekarang atas banyak destinasi permasalahan. baru yang Ya. sudah mulai berkembang, wisatawannya udah pindah ke tempat lain. Oke. Nah, Iya, itu iya. kita teman-teman dari komunitas ada yang bergerak dalam itu untuk membangkitkan kembali Kaliurang. Ya. Nah, ini. Oh, dalam upaya Siap, Mas. seperti itu. Betul, Baik. Ji. Memang karena keterbatasan waktu, begitu mungkin boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan untuk Ibu Rita sedikit saja, singkat saja, silakan Ibu. Camper van ini sesuatu yang baru ya. Terus terang ini buat saya sangat menarik. Iya. Maka saya sangat semangat dan antusias Iya. untuk bisa bergabung dan sering komunikasi dengan praktisi ya Mas Agus dan nanti saya linkkan dengan dinas Iya. untuk mengangkat agar ini menjadi tren yang unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Wow, Itu Mbak. luar biasa. Ini berarti dukungan penuh nih Ya. diberikan oleh jajaran Komisi 2 DPRD dari Ya. Istimewa Yogyakarta begitu ya. Terakhir untuk Ibu Marlina mungkin ada yang disampaikan singkat saja, silakan Ya. Ibu. Kalau kami sangat optimis ya dengan program camper van ini merupakan salah satu inovasi yang memang sesuai dengan apa yang potensi Jogja. Nah tentunya bagaimana dari diskusi hari ini tadi itu mungkin yang perlu kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kita duduk bersama. Duduk bersama artinya nanti dari pihak komunitas, kemudian dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak juga pengelola, hadirkan pengelola, kemudian yang berikutnya adalah kita hadirkan juga pelaku industri. Oke. Pelaku Ya. industri supaya apa yang menjadi potensi kita ini nanti bisa kita angkat Ya. satu atraksi yang bisa dijual Ya, produk oleh teman-teman industri Baik. biar mereka kemas. Jadi sehingga ini adalah satu inovasi baru untuk berwisata di Jogja. Dan ini sangat juga sesuai dengan tren Jogja bahwa sekarang memang quality tourism yang dicari Ya. oleh masyarakat. Baik, luar biasa. Semoga pariwisata Yogyakarta terus menjadi unggulan dan juga Amin. menjadi jujukan para wisatawan tidak hanya lokal tapi juga luar negeri juga ya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Rita, Ibu Marlina dan juga Mas Agus Sigitriono yang sudah hadir di Anjang sana. Ini pembahasan yang menarik sekali dan sekali lagi apa yang disampaikan semoga ditangkap baik oleh pemirsa yang Oke. menyaksikan. Ya. Pemirsa, Amin. terima kasih untuk Anda yang menyaksikan Anjang sana hari ini. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Prime Plaza Hotel Yogyakarta dan sekali lagi terus terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas Anda. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa.
sama satu lagi kucing. Kalau kita bicara nomadic tourism, nomadic itu sendiri kan berpindah-pindah. Nah ini teman-teman ini kan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari venue satu ke venue lain.